Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Madya Sakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mengerjakan tugas UAS saya dari Matkul Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi dengan judul tugas UAS implementasi kurikulum merdeka pada sekolah menengah. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Implementasi kurikulum merdeka merupakan salah satu strategi pemerintah untuk melakukan transformasi pendidikan. Adanya berbagai kebijakan baru dalam kurikulum merdeka merupakan sebuah terobosan dengan tujuan untuk mengatasi krisis pembelajaran yang telah lama terjadi. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam yang mana memberi konten akan diberikan kepada peserta didik secara optimal agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru juga memiliki kebebasan untuk memiliki berbagai perangkat ajar sehingga kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Oke, berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022 tentang perubahan Kemendikbud nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan mengacu pada kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh. Oleh karena itu, banyak sekolah yang mulai menerapkan kurikulum merdeka termasuk pada jenjang SMK dengan menerapkan kurikulum baru. Tentu terdapat beberapa perubahan dari kurikulum sebelumnya yang dapat guru perhatikan. Meskipun begitu, perubahan yang terjadi dalam implementasi kurikulum merdeka jenjang SMK disesuaikan dengan keahlian peserta didik. Oke, di sini ada komponen implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, spektrum keahlian dapat disesuaikan dengan kondisi dunia kerja. Spektrum keahlian adalah daftar bidang dan program keahlian jenjang SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan di dunia kerja yang meliputi dunia industri, dunia usaha, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Spektrum keahlian pada jenjang SMK merupakan acuan untuk menyusun struktur kurikulum serta digunakan untuk pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada jenjang SMK. Yang kedua, struktur kurikulum merdeka terdiri dari kelompok umum dan kelompok kejuruan. Kelompok umum adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi untuk membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan fase perkembangan serta berkaitan dengan norma-norma kehidupan baik sebagai makhluk yang Tuhanan yang Maha Esa, individu sosial, warga negara kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI maupun sebagai warga dunia. Oke, di sini ada waktu untuk PKL selama 6 bulan, kelas 11 SMK program 3 tahunan dan minimal 10 bulan. Kelas 12 program 4 tahunan. Pembelajaran juga bisa disampaikan menggunakan sistem blok dengan menerapkan model pembelajaran project based learning atau proporsi jam pelajaran disesuaikan dengan program keahlian. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat mengatur pembelajaran secara fleksibel dengan mengalokasikan waktu untuk setiap minggunya agar tidak sama untuk jam waktu 1 tahun. Oke, selanjutnya di sini ada kebijakan kurikulum merdeka. Yang pertama ada USBN, ujian sekolah berstandar nasional, digantikan dengan asesmen sekolah. Alasan dari penggantian ini adalah untuk mengembalikan hak menilai dari proses dari hasil belajar siswa sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah dianggap memiliki ruang tanggung jawab luas dalam memberikan penilaian kepada masing-masing peserta didik yang tentu mengacu pada standar proses yang berlaku. Yang kedua, UN digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter KMSK. Alasan dari kebijakan tersebut adalah bahwa UN sebetulnya adalah instrumen penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian sistem pendidikan nasional sehingga apabila penilaian ini diaplikasikan untuk sekolah atau prestasi siswa tidaklah terlalu cocok. Oke, selanjutnya ada kebijakan kurikulum merdeka, penyusunan RPP pada guru yang dibuat oleh lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pembelajaran siswa. Dalam kurikulum merdeka, RPP yang selama ini seolah menjadi beban administrasi pada guru dan menyita banyak waktu ini sudah tidak lagi dapat dilanjutkan dengan metode konvensional. Penyusunan RPP hendaknya dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. Penyuluhan RPP tetap perhatikan inti dari RPP yang berisi tujuan, metode pembelajaran, dan metode penilaian. Oke, yang keempat, diberlakukan PPDB zonasi. Diberlakunya PPDB zonasi tidak terlepas dari tujuan utama pendidikan nasional untuk menjamin hak anak dalam peroleh pendidikan tanpa terhalang status sosial. Di samping itu, sistem ini juga bermaksud untuk mempersempit kesenjangan kualitas antara sekolah karena input siswa yang homogen.
atau siswa berprestasi hanya terdapat di SMA favorit saja ya. Oke, yang kelima ada fleksibilitas dana BOS, bantuan operasional sekolah. Dana BOS adalah hak setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Penggunaan dana BOS hendaknya secara fleksibel dapat dikelola oleh sekolah demi mendukung terpenuhinya kebutuhan sekolah, termasuk menunjang kesejahteraan guru honorer. Tentunya transparansi dan akuntabilitas dana BOS juga tetap perlu untuk diperhatikan. Oke, di sini ada langkah-langkah implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang terakhir ada penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang keempat ada kapan sih implementasi kurikulum Merdeka ini, mengingatkan akan dilaksanakannya kurikulum Merdeka pada tahun ajaran tahun 2022 sampai 2023. Bagi sekolah-sekolah yang telah mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, maka perlu senantiasa dimotivasi dan didorong untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar seperti tools dalam implementasi kurikulum Merdeka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.